warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik anak ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Desi, yang mana ustazah akan menyampaikan materi video pembelajaran. Nah, sebelumnya ustazah mau menyapa anak ustazah di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kewajibannya di rumah, terutama ibadah serta membaca Al-Qur'an di rumah. Baik, kali ini sebelum kita memasuki video pembelajaran, ustazah memberikan nasihat kepada antum, yang mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usalli", yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku Rasulullah salat. Nah, hadis ini mengingatkan kita bagaimana tata cara salat kita, yang mana tata cara salat kita yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena salat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap umat muslim. Nah, yang mana ingat anak ustazah, salat adalah yang utama nantinya yang akan dihisab di akhirat kelak. Nah, jadi jangan lalaikan salatnya. Nah, jadikan itu kebiasaan dan kebutuhan kita dalam melakukan kewajiban kita. Nah, apalagi anak ustazah di rumah, jangan lalai dalam melakukan ibadah. Nah, baik, mungkin itu saja nasihat dari ustazah kali ini. Semoga anak ustazah paham apa yang ustazah sampaikan nantinya. Selamat menyaksikan videonya. Baik anak ustazah, kali ini kita akan membahas mengenai materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan listrik statis ini? Nah, jadi mohon disimak apa yang saya jelaskan ya nak ya. Nah, dari kata listrik statis itu adalah ketidakseimbangan antara muatan baik di luar maupun muatan di dalamnya. Nah, benda dikatakan bermuatan apabila elektron-elektron berpindah dari benda tersebut. Nah, contohnya begini. Nah, benda itu dikatakan muatan, dia ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, menurut Rutherford dan Nersborg, yang mana peneliti ini dia meneliti elektron itu bagian dari atom. Nah, atom di sini adalah terdiri dari yang namanya proton atau yang disebut dengan benda bermuatan positif, neutron artinya benda yang netral, dan elektron benda yang bermuatan negatif. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar ini adalah gambar atom, yang mana pada bagian luar itu disebut dengan elektron, sedangkan bagian dalam, bagian inti atom, di sana ada neutron dan proton. Nah, jadi itu bagian dari atom tersebut. Nah, kuncinya, benda dikatakan berpositif apabila kelebihan proton, sedangkan benda dikatakan negatif apabila kelebihan elektron. Nah, jadi di sini untuk listrik statis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sederhana. Nah, dapat anak ustazah lihat di meja ini sudah terdapat ada beberapa bahan dan alat yang digunakan untuk membuktikan kalau muatan itu ada, muatan listrik itu ada. Nah, jadi di sini mohon anak ustazah lihat apa saja alat dan bahannya. Di sini sangat mudah, nanti anak ustazah bisa praktekkan di rumah. Oke? Nah, mohon disimak ya. Nah, ini ada roll atau penggaris.
Ini kertas kecil, nanti kertasnya itu disobek menjadi kecil. Nah, ini kain wol. Nah, kain wol ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, perhatikan. Anak ustazah gosokkan roll ini ke kain wol. Nah, yang mana elektron dari kain wol akan berpindah ke roll. Nah, kita gosok ya. Dengan tenaga yang kuat ya nak ya, agar bisa menghasilkan muatannya. Oke. Kita lihat. Nah. Oke, perhatikan anak ustazah. Jadi kertasnya ini akan menempel di roll tersebut. Nah, akan menempel, akan melekat dia. Kenapa? Karena muatan dari elektron roll berpindah ke kertas. Nah, jadi karena kertas dia bermuatan positif, dia akan menarik. Nah, jadi kita bisa ulang lagi percobaannya. Nah, ini sangat mudah. Anak ustazah bisa menggunakan, kalau tidak ada kain wol, bisa menggunakan rambutnya di rumah. Nah, digosokkan ke rambut atau ke kaca bisa juga. Nah, nih, dia akan melekat ya. Oke, perhatikan anak ustazah. Nah, jadi intinya di sini ada magnet yang dihasilkan dari muatan tersebut, dari hubungan antara muatan positif dan muatan negatif. Baik anak ustazah, kali ini untuk materinya cukup. Insya Allah anak ustazah paham ya materi mengenai listrik statis ini, yang mana harus ada hubungan antara yang positif yang disebut dengan proton dan yang negatif yang disebut dengan elektron. Baik. Nah, untuk pertanyaannya mohon disimak ya nak ya. Nah, coba sebutkan contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, coba anak ustazah jelaskan apa saja bagian dari atom. Baik, untuk pertanyaannya cukup. Nah, semoga anak ustazah paham apa yang saya sampaikan dan mohon dicatat materinya di buku catatan. Oke, ustazah akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.